Siapakah artis JAV pertama yang kamu kenal? Bagi banyak orang, pada periode 2007 sampai 2011-an, Miyabi menjadi sosok yang memperkenalkan mereka pada dunia Japan Adult Video. Dalam bahasa Jepang sendiri, kata Miyabi bermakna keanggunan, kehalusan, keelokan, dan budi bahasa yang halus. Tapi di Indonesia yang muncul justru sebuah nama yang selama lebih dari 1 dekade menjelma menjadi kata kunci pencarian, kontroversi, bahkan sempat membuat kementerian turun tangan. Bagaimana bisa sosok Miyabi menjadi ikon popularitas JAV di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara yang lain, padahal masih ada ribuan artis Japan Adult Video lainnya. Di Jepang, perempuan ini punya banyak wajah. Dia pernah menjadi model, bintang tamu acara TV, dan namanya berdampingan dengan banyak nama lain yang juga memakai kata yang sama sebagai identitas dirinya, dari penyanyi idol, atlet, sampai karakter game. Miyabi di sana hanyalah nama perempuan yang cukup umum digunakan oleh masyarakat. Tapi di Indonesia, kata itu berhenti memiliki banyak wajah dan hanya berarti satu orang, yaitu Maria Ozawa. Sedangkan nama panggungnya, Miyabi, justru lebih dikenal publik Indonesia dibandingkan nama aslinya sendiri. Jauh sebelum namanya jadi topik nasional, nama itu sudah lebih dulu menyebar diam-diam melalui jalur yang tidak resmi, di mana sekitar tahun 2007, nama itu sudah sering dibahas di forum-forum internet dan penggemar JAV. Bahkan setahun berikutnya, entry tentang dirinya juga masuk Wikipedia versi Indonesia dengan alias yang langsung mencantumkan nama Miyabi. Jalurnya bukan melalui televisi atau bioskop, tapi dari DVD bajakan atau file downloadan yang beredar dari warnet ke flash disk, lalu menyebar ke banyak orang secara sembunyi-sembunyi. Dan pada Oktober 2009, sebuah data pencarian mencatatkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk akses situs pornografi. Dan dari sekian kata kunci yang dicari, satu nama berdiri paling atas, yaitu Miyabi. Ketenarannya juga menginspirasi rapper bernama Randy Jerk dari Solo yang merilis lagu bertema Miyabi yang menyebar luas di kalangan penikmat musik rap berbahasa Jawa secara online. Sebelum kontroversi besar meletus, nama Miyabi sudah lebih dulu menjadi bagian dari obrolan sehari-hari sebagian orang. September 2009, rumah produksi Maxima Picture mengumumkan rencana menghadirkan Maria Ozawa untuk membintangi film komedi berjudul Menculik Miyabi. Tapi yang terjadi setelahnya, jauh dari kata sederhana. Majelis Ulama Indonesia langsung bersuara menolak. Gambar di internet yang menampilkan Maria Ozawa berhijab disebut-sebut ikut memperkeruh suasana. Meskipun sudah jelas itu hanya foto editan penggemarnya belaka. Kemudian dalam hitungan minggu, penolakan berubah menjadi aksi demonstrasi. Dengan Front Pembela Islam berunjuk rasa di kantor Maxima Picture, termasuk organisasi Nahdlatul Ulama dan sejumlah tokoh politik juga ikutan menolak. Sampai menteri juga ikut turun tangan meminta kedatangannya dibatalkan. Permintaan itu akhirnya disepakati, dan Miyabi batal datang, tapi filmnya tetap jalan dengan cara berbeda, yaitu semua adegannya disuting di Tokyo dan plot ceritanya dirubah dari menculik Miyabi menjadi salah culik seorang turis asal Taiwan. Pada Mei 2010, film Menculik Miyabi tayang di bioskop Indonesia, lolos sensor dengan klasifikasi untuk remaja, tapi hasilnya nggak seheboh kontroversinya, karena film ini tidak masuk daftar 10 film terlaris tahun itu dan angka pendapatannya bahkan tidak disebutkan secara jelas untung ruginya. Dan sosok Miyabi sendiri yang menjadi alasan seluruh kehebohan ini terjadi hanya muncul sebentar di awal dan akhir film. Dan yang bertahan dari seluruh peristiwa ini bukan filmnya, tapi kehebohan di sekitarnya. Nama itu kemudian menyebar ke tempat-tempat yang tidak berkaitan dengan sosok aslinya. Misalnya sebuah band asal Sumatera Selatan merilis album berjudul Miyabi pada tahun 2010. Pihak band menjelaskan itu cuma singkatan dari musim yang bahagia. Meski sulit untuk tidak melihatnya sebagai permainan kata yang memanfaatkan momentum nama yang sedang ramai saat itu. Kemudian di sebuah sekolah di Jawa Timur, sebuah lembar kerja pelajaran bahasa Inggris tanpa sengaja menyertakan foto Maria Ozawa sebagai contoh gambarnya. Murid-murid yang penasaran mencari nama itu di internet dan menemukan hal yang sama sekali tidak seharusnya mereka temukan di usia mereka. Dan fenomena serupa juga terjadi di Tiongkok dengan bintang JAV yang lain, yaitu Sora Aoi. Tapi arahnya berbeda total.
di mana akun media dari Sora ini tumbuh menjadi jutaan pengikut dan ia berhasil melebur ke industri hiburan mainstream di Tiongkok. Dengan resistensi datang dari sensor negara, sementara publik justru sangat merangkulnya. Di Indonesia, polanya justru terbalik. Dengan resistensi datang dari kekuatan sosial keagamaan dan bukan dari negara. Yang mana negara baru bergerak belakangan setelah ada tekanan publik yang terlalu besar untuk diabaikan. Kehadiran fisik dari Maria Ozawa memang terpaksa dipangkas. Tapi nggak ada bintang CAV lain yang pernah didorong sejauh itu ke industri hiburan mainstream di Indonesia. Bertahun-tahun setelah semua kehebohan itu terjadi, dalam sebuah wawancara, Maria Ozawa akhirnya bercerita sendiri bahwa ia mengaku setiap kali datang ke Indonesia, ia selalu menerima masalah. Dia mengibaratkan baru 5 menit menginjakkan kaki di bandara, ia sudah dibawa ke sebuah ruangan dan ditahan hampir 1 jam tanpa alasan yang jelas baginya. Di Bali, ia pernah disambut sekelompok orang yang menolak kehadirannya, padahal niatnya cuma ingin berlibur. Maria mengaku senang dicintai, tapi kalau cinta itu terlalu kuat, katanya kadang justru berbalik arah seperti bumerang. Dan ia masih ingat semua adegan di film Menculik Miyabi itu di syuting di Jepang, karena dia memang gak diizinkan masuk ke Indonesia. Tapi sejauh yang ia sampaikan, ia tak pernah menyimpan dendam. Dia hanya merasa heran dan pasrah menghadapi kombinasi aneh antara dicintai berlebihan, sekaligus ditolak keras dalam waktu yang bersamaan. Kalau kita kembali ke makna aslinya, kata miyabi adalah kata tentang keanggunan dan kehalusan. Sebuah kata yang lahir dari puisi, bukan dari kontroversi dan demonstrasi. Tapi barangkali bukan katanya yang berubah makna. Yang berubah adalah jalur masuknya yang begitu sempit sehingga satu asosiasi menutup semua kemungkinan makna yang sebenarnya yang dimiliki oleh kata itu. Dan mungkin pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang benar ataupun salah, tapi soal bagaimana sebuah nama yang aslinya baik-baik saja bisa berhenti menjadi milik orang yang menyandangnya dan berubah menjadi milik siapa saja yang memaknainya sendiri-sendiri sesuai selera mereka. Kamu sendiri lebih pilih miyabi atau Sora Aoi?